Timnas U17 Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17. Garuda Muda kalah telak 0-6 dari Korea Utara di perempat final. Gawang Garuda Muda kebobolan pertama kali pada menit ke-7. Gol Korea Utara dicetak Choi Song Hun dari skema sepak pojok. Gawang Dava Al-Ghasemi kembali bobol pada menit ke-19. Gol diciptakan Kim Yoo-jin memanfaatkan kemelut di depan gawang. Pada babak kedua, Korea Utara tampil makin terengginas dan berhasil mencetak 4 gol tambahan sekaligus mengukuhkan kemenangan menjadi 6-0. Kekalahan pahit ini membuat langkah Garuda Muda ke semifinal harus terhenti. Tendangan keras berbuah gol kedua Kim Yoo-jin mendapatkan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto meminta maaf usai anak asuhnya kalah 0-6 dari Korea Utara di partai perempat final Piala Asia U17 2025. Meski langkah terhenti di Piala Asia, namun Timnas tetap memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia U17. Nova berterima kasih atas perjuangan para pemain dan ofisial. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran serta pemerintah atas dukungan kepada dirinya dan tim. Tak lupa pelatih Timnas U17 itu mengapresiasi semua pendukung Garuda Muda. Lewat akun Instagram resminya, Nova bilang, untuk semua pendukung tim nasional, saya mewakili Timnas U17 mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya karena kami sangat membutuhkan support yang positif dari pecinta sepak bola Indonesia sehingga kami bisa meraih mimpi kami. Akhirnya kami bersyukur kami bisa meraih mimpi ke Piala Dunia U17. Pastinya tim ini belum sempurna dan masih banyak evaluasi yang harus kami perbaiki. Dan kami masih memiliki waktu 7 bulan untuk mempersiapkan Timnas U17 menuju Piala Dunia U17 di bulan November, ujar Nova. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi Timnas Indonesia U17 meski terhenti langkahnya di perempat final Piala Asia U17 2025. Menurutnya kekalahan ini jadi pelajaran berharga. Erick menegaskan Indonesia tidak perlu larut dalam kesedihan di perempat final Piala Asia U17 dan harus mengalihkan fokus ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk Timnas U17. Kita persiapkan Timnas U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Tulis Erick Thohir via akun Instagram pribadinya. Timnas U17 harus menelan kekalahan telak 6-0 dari Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kekalahan ini membuat langkah Garuda Muda terhenti untuk melaju ke partai semifinal. Meski begitu, skuad muda tetap mencetak prestasi membanggakan karena telah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Lalu apa yang bisa dievaluasi dari kekalahan ini? Apa yang harus disiapkan jelang Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang? Kami akan bahas ini bersama manajer Timnas U17 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kali. Saya juga merasa bahwa apa yang didapatkan oleh Timnas U17 kita ini menjadi hal yang rasanya belum pernah dirasakan. Tapi Bung Zaki, dengan kemarin kita kalah dari Korea Utara, hasil evaluasinya apa saja? Baik, terima kasih. Jadi memang di beberapa kesempatan saya sempat menegaskan bahwa di setiap turnamen seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tim yang bisa meminimalisir kesalahan dan juga memaksimalkan kesalahan lawan, itulah tim yang bisa memenangkan setiap pertandingan ataupun bahkan memenangkan eventnya. Nah, kemarin itu memang hasil evaluasi kami, sebelum pertandingan semuanya sudah dipersiapkan oleh tim coach ya, bagaimana strateginya, formasinya, kemudian personil yang diturunkan di babak pertama, sampai dengan strategi mengantisipasi set piece, tendangan pojok, maupun permainan menekan dari Korea Utara. Nah, hanya memang gol yang terlalu cepat ini di menit ke-7 atau menit ke-8 tadi yang kemudian membuat mental dari pemain-pemain kita
agak sedikit gugup ya, karena selama 3 pertandingan kan kita tidak pernah kebobolan pertama. Nah kemarin itu kebobolan yang pertama kali dan terlalu cepat juga akhirnya kemudian menjadi kegugupan itu menjadi sangat terlihat. Begitu juga dengan gol yang kedua. Sebetulnya itu sudah beberapa kali diantisipasi pada saat latihan-latihan sebelum pertandingan, terutama 2 hari terakhir. Nah, hanya memang seperti tadi saya katakan, kita silap 1-2 menit saja di pertandingan-pertandingan penting seperti quarter final kemarin. Hasil yang ataupun hal yang fatal pasti akan terjadi, apalagi mengantisipasi tendangan-tendangan bebas seperti kemarin. Nah, di babak kedua Coach Nova mencoba memberanikan para pemain, memberikan motivasi untuk kemudian berani membuka dan menyerang Korea Utara. Tapi yang terjadi lagi ya yang seperti kita lihat 4 gol berikutnya di babak kedua karena kita mencoba bermain ikut menyerang. Ada beberapa momen di mana kita juga tidak bisa memanfaatkan momen-momen tersebut untuk menciptakan gol gitu. Jadi inilah pelajaran penting dan pengalaman bagi para timnas kita, para punggawa timnas kita untuk mempersiapkan diri nantinya menghadapi Piala Dunia yang di Qatar di akhir tahun 2025 ini. Sangat penting Setelah sekali pertandingan, pengalaman-pengalaman bagaimana seperti ini. kondisi dari timnas kita atau para pemain kita, terutama secara psikologisnya, Mas Zaki? Ya tentunya ada rasa kekecewaan karena kita harus berhenti di Piala Asia dan juga kekalahan yang cukup besar golnya. Tapi paling tidak kemudian ada ketua umum yang memberikan semangat ya pada saat di ruang ganti, kemudian ada Pak Sumarji juga dari BTN yang ikut memberikan semangat kepada anak-anak bahwa pertandingan kemarin itu menjadi pelajaran penting bagi mereka untuk bersiap lagi karena kemungkinan lawan-lawan yang dihadapi di event Piala Dunia juga tidak jauh berbeda dengan Korea Utara maupun Korea Selatan nanti. Kalau analisis Anda, Bung Joy, sama dengan hasil evaluasi yang disampaikan Mas Zaki atau ada hal lain? Gini, pertama ini saya bilang ini masih 17 tahun, ini masih kelompok umur yang 16 tahun lah Mas Joy. Nah, bahkan 16 tahun ya, Mas Joy. Iya, rata-rata. Masih sangat luas terbuka ruang untuk berbuat kesalahan. Jadi nggak perlu ditangisi, nggak perlu disesali. Saya malah mengucapkan terima kasih kepada Evandra dan kawan-kawan, tim manajer, pelatih yang sudah memperlihatkan perjuangan yang luar biasa, memberi contoh kepada adik-adiknya yang masih berkompetisi di usia muda. Begitulah caranya tampil untuk tim nasional. Dan hasil tidak, kalau di kelompok umur saya tidak terlalu peduli hasil. Kemarin saya memang kaget ya dengan hasilnya, tapi saya lihat memang ini pelajaran yang luar biasa bahwa masih banyak ruang untuk berbuat kesalahan. Itu juga artinya masih banyak ruang untuk memperbaiki kesalahan. Mereka masih 16 tahun, perjalanan mereka masih panjang, dan saya rasa untuk ke Piala Dunia masih ada 6 atau 7 bulan. Saya rasa kalau mereka terus dipantau, diberi kesempatan untuk bermain, latih tanding dengan tim-tim yang kuat, saya rasa akan ada peningkatan performance nanti di bulan November. Jadi saya tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa, tapi ini anak-anak masih punya ruang untuk berbuat kesalahan, nggak masalah. Jadi saya sih berharap ya mereka terus improve dan tim ini terus dipertahankan. Mungkin kalau ada penambahan 1-2 masih bisa akan ada seleksi kan, dan rasanya sih masih akan ada evaluasi. Tapi Pak Manajer tolong mereka ini lebih banyak diberi jam terbang tanding, baik secara di dalam klub maupun ketika mereka bergabung bersama tim Indonesia U17. Jadi tolong lebih banyak latih tanding dengan tim-tim yang lebih kuat. Nggak usah terlalu kuat supaya mereka juga mungkin dengan setara dengan Korea Selatan atau Korea Utara, supaya mereka confidence-nya naik. Tapi sekali lagi saya harus mengucapkan terima kasih karena tim ini sudah menunjukkan performance. Coba kita lihat dari sejak babak penyisihan. Kan
hanya kalah sekali lawan Iya. Iran, kemudian kalah lawan Korea Iya. Utara kan. Sisanya menang Jadi, terus. Ya, sisanya menang dan draw gitu loh. Oke. Jadi Draw, ya. ini tim sangat menjanjikan dan jangan dihujat karena ini masih anak-anak. Mereka masih akan improve dan saya yakin ini adalah aset kita dan kelak di kemudian hari 3 atau 4 tahun mereka akan menjadi andalan tim nasional. Saya Sehingga yakin. yang Amin. jadi Amin. tugas kita berikutnya, kita harus move on menuju Piala Dunia U17. Apakah aspek psikologis menjaga mental pemain tetap kuat menghadapi pertandingan berikutnya jadi PR, Mas Zaki, atau ada hal lain sesungguhnya mau coba diotak-atik lagi, coba dimatangkan lagi? Jadi sekaligus juga saya atas nama tim manajer mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan fans sepak bola di Indonesia maupun di Saudi hasil kemarin. Tapi terlepas dari apapun, saya juga memberikan apresiasi kepada tim kepelatihan, kepada anak-anak yang sudah bekerja keras, ya, kepada para pemain yang sudah bekerja keras sampai sejauh ini kita melangkah ke perempat final dan juga membuat kaget juga sebetulnya tim penyelenggara itu kemarin kita mendapatkan stadion yang mohon maaf sebetulnya sangat kecil sekali karena dengan kapasitas tempat duduk yang hanya 700 dan lapangan yang sangat-sangat terbuka sekali karena angin juga cukup besar kemarin. Baik. Membuat permainan juga cukup sulit. Tapi apapun ceritanya ya ini banyak ruang untuk kita nanti perbaiki, terutama mental dari pemain-pemain kita, di mana pada saat tertekan dan tertinggal seperti kemarin itu, mudah-mudahan nanti kita bisa rebound, ya, dengan tadi memang setelah pulang nanti dikembalikan kepada klub, kepada daerah, dan tentu 1-2 bulan ini akan kita pantau secara intensif. Baik. Setelah atau sebelum TC berikutnya kita mulai. Nanti juga mungkin akan ada seleksi lagi tambahan untuk tambal sulam pemain-pemain yang kita butuhkan. Karena kondisi terakhir pemain inilah sebelum kita berangkat ke Qatar yang nanti kita harapkan benar-benar siap menghadapi pertandingan-pertandingan di Piala Dunia yang tantangannya jauh lebih tinggi lagi dari Piala Asia. Seleksinya dan sektor mana yang rasanya perlu dimaksimalkan menurut Anda, Bung Joy? Saya rasa semua departemen perlu diseleksi kalau saya lihat dari pertandingan pertama ya, tanpa menyebutkan bahwa mereka kurang ini kurang itu, tapi memang semua departemen harus evaluasi. Dalam catatan saya memang ketika bertemu Korea Selatan Indonesia bisa menang, tetapi kan banyak sekali sektor yang harus diimprove kan di sektor yang krusial belakang. apa? Dan yang krusial menurut saya ya menjaga supaya ketika kebobolan menit keberapapun langsung bisa rebound. Itu yang menurut saya sektor mental ya. Kalau sektor teknis kan saya rasa sangat tergantung pada ketika mereka pulang apakah mereka juga tetap mendapatkan dalam tanda kutip perawatan teknisnya secara memadai di dalam klub. Karena Coach Nova sendiri kan nggak bisa terus mendampingi dan itu ketika mereka kembali berkumpul sebagai dalam tanda kutip tim nasional harus sudah bisa dievaluasi juga. Tapi sektor teknis masih perlu berkembang, sektor kondisi fisik juga masih harus berkembang. Lawan Korea Selatan kan sepertiga akhir sudah habis ya. Iya. Kemarin lawan Korea Utara lebih ganas lagi itu Korea Utara karena kita tahu militansi pemain-pemain Korea Utara ini kan mirip tentara itu bahkan dididik seperti tentara gitu loh. Jadi bukan cari excuse tapi memang kalau kita mau bersaing di level elit ya harus naik juga, harus setara dengan Korea Utara gitu dari sektor fisiknya. Yang jelas masih ada harapan untuk timnas kita. Mas Zaki, Bung Joy, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Terima Selamat kasih, sore. Mas. Sama